menunjukkan salah satu kepribadian itu menunjukkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan realitas, untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, apakah kepribadiannya sehat atau tidak sehat. Dan seringkali kepribadian yang tidak sehat itu cenderungnya ke arah patologi, ya. Sedangkan kepribadian yang sehat cenderungnya tumbuh menjadi individu yang mudah menyesuaikan diri. Seperti itu. Jadi memperhatikan perkembangan dan kepribadian si klien itu penting. Karena itu jendelanya si konselor untuk mengetahui masalah-masalah yang dimiliki oleh si klien. Kalau ternyata kepribadiannya bermasalah, yang ini cenderungnya membawa pada menunjukkan masalah-masalah yang dimiliki oleh si klien. Jadi lihat orang itu punya kepribadian bermasalah atau tidak, nah itu sudah bisa menunjukkan dalam kehidupannya dia punya masalah seperti apa. Itu ada Freud, ya. Menurut Freud ada tiga bagian, tapi bagian ini sebenarnya sebuah sistem yang kompleks juga, ya, tentang kepribadian. Dari fungsi kepribadian ini tiga bagian ini, ya, ini adalah fungsi kepribadian untuk proses-proses psikologis. Ome, aku mau mainan ini nih. Aku mau mainan ini es papa. Aku mau main piku besar ini nih. Gitu. Aku suka. Aku mau mainan piku besar ini loh. Oh itu. Tapi di Madiun nggak ada. Oh ada loh. Oh nanti tanya ayah ya, di Madiun ada di mana ya. Tunggu ayah pulang kerja ya. Nanti bilang ayah mau mainan kayak itu gitu ya. Nanti lah ayah tahu biar diajak ke sana ya. Oke, kita ke struktur yang pertama. Struktur yang pertama adalah id. Tulisannya id. Aku mau main di luar. Ya, main di luar. Tulisannya id, tapi membacanya id ya, jangan id. Saya masih merasa gimana gitu kalau ada yang baca id itu id. Id ya, id itu adalah sistem kepribadian yang paling orisinil. Ya, kenapa yang orisinil? Karena itu yang paling primitif, ya. Itu paling mendasar. Jadi kalau menurut Freud, manusia itu lahir ke dunia itu hanya membawa id saja. Id itu isinya apa? Sebenarnya id itu adalah segala dorongan ya bersifat instinktif. Dan ini biasanya sangat bersifat biologis banget. Jadi kondisi biologis seseorang itu cenderungnya mengarahkan dia untuk pemenuhan id ini. Jadi id ini berupa kebutuhan biologis mendasar, ya, seperti lapar, ya, kebutuhan akan makanan, itu adalah id, ya. Biasanya memicu mendesak untuk minta segera dipenuhi. Itu id. Jadi apapun kebutuhan manusia yang instinktif dan mendasar itu kalau menurut Freud id, ya. Karakternya id adalah ya buta, pokoknya tidak lihat situasi, ya, pokoknya kalau sekarang mau ya itu pengennya dipenuhi sekarang. Kemudian memaksa dan mendesak, ya, pengennya segera. Jadi kalau id tidak terpenuhi itu ada ketegangan yang dirasakan oleh seseorang, hingga ketegangan itu dihilangkan dengan cara memenuhi id. Kemudian bersifatnya juga menuntut, jadi menuntut untuk segera itu, dan biasanya acak, kurang terorganisir itu. Kemudian id juga tidak bisa menoleransi yang namanya ketegangan, sehingga dia pokoknya berusaha untuk mendesak untuk segera dipenuhi, ya, seperti itu id, gitu ya, karakternya begitu. Nah, kenapa id itu kalau tidak dipenuhi akan menciptakan ketegangan, dan ketegangan ini harus segera
inginnya segera dipenuhi untuk mencapai keadaan yang namanya homeostatis. Homeostatis itu keseimbangan. Adanya keseimbangan. Nah, id ini lebih banyak diatur untuk mendapatkan kesenangan atau pleasure principle. Pleasure principle itu prinsip-prinsip yang pengejar kesenangan. Jadi bayi lapar, ya dia mengejar makanan supaya merasa senang. Nanti kalau dia sudah lega, enak lagi, nah itu keadaan homeostatis. Jadi bayi kalau lapar dia akan nangis. Lapar itu nggak nyaman bagi dia. Itu keadaan yang semakin lapar semakin tegang. Nah semakin tegang semakin kebutuhan itu pengennya sesegera mungkin dipenuhi. Sesegera mungkin dipenuhi sehingga ketika dipenuhi, ya nanti dia merasa senang lagi, ya lega, plong. Nah itu namanya kondisi yang homeostatis. Ya, jadi diatur kesenangan. Kenapa prinsip kesenangan ya? Pleasure principle itu fungsinya untuk mengurangi ketegangan. Mengurangi ketegangan yang dirasakan, kemudian menghindari kesakitan. Jadi itu tidak suka yang sakit-sakit dan menyakitkan. Kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kesakitan dan memang berorientasi untuk mendapatkan kesenangan. Jadi karakternya itu kalau itu ya tidak logis. Namanya kebutuhan fisik ya, itu memang tidak logis. Kemudian kadang-kadang mungkin juga amoral. Kemudian didorong oleh pemuasan naluri, memang naluri, makanya disebut di awal tadi itu sangat instingtif. Ya, kemudian ini tidak matang. Jadi seperti jiwa anak-anak kan gitu ya, menuntut pokoknya sekarang harus. Nah, itu karakternya begitu. Kemudian juga tidak berpikir, ya anak-anak itu kan pokoknya maunya, badannya lagi pengen es, ya dia pengen es. Kalau dia pengen makan kue, ya dia akan minta kue, whatever keadaan. Kemudian bersifat tidak sadar. Jadi ini munculnya di ranah-ranah ketidaksadaran dan seringkali subjektif. Itu seringkali subjektif ya. Nah, dorongan dasar biasanya muncul dalam dua hal ya. Yang pertama adalah seksualitas, kemudian agresi. Namun demikian, dorongan dasar ini tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif ya. Kenapa? Seksualitas itu cenderung mendorong manusia untuk mengambil langkah prokreasi untuk melanjutkan generasi ya. Kemudian dorongan pribadi yang matang biasanya ini muncul dalam bentuk cinta orang dewasa. Jadi cinta yang mendewasakan, cinta yang dewasa, bukan cinta yang kekanak-kanakan, apalagi cinta monyet gitu ya, yang musiman, yang labil misalnya. Jadi kalau dorongan yang matang ini muncul sebagai cinta orang dewasa, saling mengasihi, saling menghargai. Kemudian cinta itu membuat mendorong untuk saling mengembangkan diri, saling memacu untuk meningkatkan diri, bukan yang sebaliknya gitu ya. Maka ini menjadi ciri pribadi yang matang. Kemudian bagaimana kalau orang yang tidak mampu mengontrol atau dorongan tadi tidak terkendali? Nah, itu contoh individu yang kepribadiannya tidak matang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan regulasi atau kemampuan untuk mengatur diri. Itu kemudian agresi itu juga kecenderungan untuk menyerang ya. Ini tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif juga, karena ada saat-saat atau momen atau situasi tertentu di mana orang itu butuh menyerang ya. Misalnya dalam mode pertahanan diri misalnya. Dalam mode pertahanan diri
orang perlu hit and run misalnya, perlu fighting. Nah, jadi fighting, kemudian ini mau juga agresi ini bisa juga muncul terekspresikan dalam bentuk daya juang. Orang yang mau berjuang, orang yang mau berusaha itu dia melawan, mengagresi kepada dirinya sendiri, mengagresi pada situasi yang dia hadapi misalnya untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga itu juga tidak selalu sesuatu yang negatif, tapi bisa juga mengarahkan perilaku seseorang pada hal-hal yang positif. Begitu, itu tentang it.